Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bonia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Kali ini Bunia akan memberi pembelajaran fikih yang bermaterikan khitan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang mandi wajib. Dan sekarang kita akan membahas khitan. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Oke anak-anak, Islam itu sangat memperhatikan pentingnya menjaga kebersihan. Nah, khitan merupakan salah satu cara seorang muslim untuk menjaga kebersihan anggota tubuh. Salat seseorang tidak sah jika pada badannya masih menempel najis. Kotoran sisa air kencing pada kemaluan termasuk najis yang harus dibersihkan. Dengan berkhitan akan menghindarkan seseorang dari penyakit yang disebabkan oleh kotoran yang tertinggal pada kemaluan. Islam mensyariatkan khitan karena khitan merupakan ajaran Islam dan fitrah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya fitrah itu ada 5. Khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, mengenai khitan akan Bunia bahas satu persatu ya anak-anak. Dengarkan baik-baik penjelasan dari Bunia. Kalian tahu tidak apa itu artinya khitan? Apa itu artinya khitan? Khitan menurut bahasa berarti memotong. Memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Nah, tadi adalah khitan menurut bahasa. Sekarang, menurut seorang ulama, Imam Al-Mawardi, khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi khosyafah atau kepala kemaluan, sehingga seluruh khosyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Adapun khitan untuk perempuan adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya. Anak-anak, segala sesuatu di dalam Islam itu mempunyai tujuannya masing-masing. Begitu pula dengan khitan. Pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Pemotongan kulit bagian ujung dari alat kelamin anak laki-laki atau perempuan itu perlu dilakukan karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung kelamin tersebut. Nah, dengan dipotong, diharapkan tidak akan tersisa atau tidak akan menempel lagi najis di ujung alat kelamin. Adapun dari segi kesehatannya, dilakukannya khitan juga dapat menghindarkan diri dari penyakit loh anak-anak. Nah, menurut dokter, ujung kelamin dapat menghimpun berbagai penyakit. Untuk menghindarkannya, alat kelamin perlu dikhitan. Khitan selain dapat mencucikan diri dari najis juga dapat menghindarkan diri dari penyakit. Maka siapa yang bagi anak laki-laki yang belum dikhitan, coba di kelas 5 ini ada tidak anak laki-laki yang belum dikhitan? Yang belum dikhitan, segera dikhitan ya, demi ajaran agama dan kesehatan.
Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sejarah khitan. Nah, sesudah Ka'bah berdiri, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah agar memanggil kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Mengunjungi Baitullah, baik yang dekat dengan Ka'bah maupun yang jauh. Nah, selain mendapatkan perintah agar menunaikan ibadah haji, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berusia 80 tahun menerima perintah khitan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengkhitan dirinya, disusul Nabi Ismail alaihissalam yang berkhitan pada usia 13 tahun. Perintah itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, yang artinya Ibrahim alaihissalam melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Beliau berkhitan dengan kapak. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, anak-anak, berdasarkan hadis-hadis yang telah Bunia sebutkan dan ayat-ayat yang telah Bunia sebutkan, kita dapat mengambil pengertian bahwa orang yang dianggap lebih baik agamanya adalah orang yang mau mengikuti ajaran yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, salah satu ajarannya adalah syariat tentang khitan. Khitan adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disyariatkan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kata lain, khitan itu merupakan syariat Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Nah, anak-anak, apakah dari kalian semua ada yang tahu apa hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan? Coba, apa hukum khitan bagi anak laki-laki? Hukum khitan bagi anak laki-laki hukumnya wajib yang dilakukan sebelum baligh. Sedangkan bagi anak perempuan hukumnya sunnah atau hanya sebagai penghormatan. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan khitan? Pelaksanaan khitan disunahkan dilakukan saat masih bayi umur 7 hari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan akikah dan khitan untuk kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain di hari ke-7, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Pendapat lain pun ada yang menyatakan bahwa khitan dilakukan ketika umur
7 hingga 10 tahun. Karena pada saat itu seseorang anak mulai diperintahkan menjalankan sholat. Nah, kalau kata Bunia, bagi anak-anak yang kelas 5 ini, semoga sudah berani ya untuk berkhitan ya. Semoga Allah selalu memudahkan niat baik kita ya. Nah, selanjutnya, apa hikmah melaksanakan khitan? Coba, hikmahnya itu apa? Hikmahnya banyak sekali. Khitan itu sebagai salah satu perbuatan yang disyariatkan agama yang mengandung nilai ibadah. Menjalankan semua perintah agama dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ibadah. Nih Bunia sebutkan beberapa hikmah dan manfaat berkhitan. Yang pertama itu mengikuti sunnah atau ajaran para nabi. Yang kedua, menjadi pembeda antara muslim dan orang kafir. Yang ketiga, bermanfaat untuk menjaga diri dan najis. Yang keempat, dapat membantu kelancaran buang air kecil. Yang kelima, terhindar dari penyakit kelamin. Nah, itu adalah beberapa hikmah dari berkhitan. Banyak sekali bukan hikmah dari berkhitan? Yuk, tunggu apa lagi nih? Bagi anak laki-laki di kelas 5, segera berkhitan ya. Dan kemarin kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Ya, ada yang masih ingat tanda-tanda balik bagi anak perempuan? Iya benar, ada 4 ya yang kemarin kita bahas ya. Yang pertama telah sampai umur 9 tahun. Kedua ihtilam. 3 tumbuh bulu kemaluan. Dan yang keempat itu haid atau menstruasi. Nah, anak laki-laki pun memiliki tanda-tanda baliknya tersendiri. Apa tanda-tanda balik bagi laki-laki? Sebelumnya Bunia akan memberitahu kalian apa itu balik. Nah, balik secara bahasa adalah sampai. Maksudnya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia tertentu atau keadaan tertentu bagi laki-laki dan perempuan. Balik juga merupakan suatu masa di mana seorang anak telah dibebani kewajiban syariat seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Apabila tanda balik bagi laki-laki telah muncul, berarti laki-laki tersebut sudah harus melaksanakan sholat. Jangan sampai tertinggal ya sholatnya. Nah, sekarang Bunia sebutkan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Yang pertama, ihtilam. Yang kedua, telah sampai umur 15 tahun. Dan yang ketiga, telah tumbuh bulu di kemaluan. Biasanya, anak laki-laki yang sudah balik akan tumbuh bulu di beberapa bagian tubuhnya, seperti di sekitar kemaluan, bulu kaki, kumis, ataupun ketiak. Nah, tanda-tanda utama yang menentukan bahwa anak laki-laki sudah sampai pada masa balik adalah jika dia telah mengalami ihtilam atau keluar air mani, baik disebabkan karena mimpi atau karena sebab lainnya. Anak-anak soleh dan solehah,
Bunia sudah menjelaskan materi tentang hitan. Semoga sedikit banyaknya kalian mengerti ya. Apa yang Bunia jelaskan bisa ditulis kembali atau dibaca-baca lagi buku paketnya ya. Semoga kalian mengerti dan semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kalian sehat-sehat ya. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, sering-sering cuci tangan memakai sabun, dan jaga jarak. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.